Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Merinda Salbianti Purnama Putri, selaku Kementerian Sosial Masyarakat dari BEM Stikes Kepanjen, dan teman-teman mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Kita sebagai pemuda dan kaum milenial mempunyai peran penting, yaitu sebagai social control yang dimana kehadirannya sangat dibutuhkan dengan berbagai macam ide gerakan atau inovasi kegiatan yang berkaitan dengan kampanye promosi kesehatan yang akan sangat bermanfaat di era pandemi ini. Saya dan teman-teman berharap dengan adanya video edukasi ini masyarakat bisa teredukasi. Satukan tujuan untuk Indonesia yang sehat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Miludia Ayu Sitadewi. Kami dari Stikes Kepanjen menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-56. Perkenalkan tim kami untuk memberikan tips kesehatan jantung pada remaja. Salam Indonesia sehat. Kalau kita berbicara mengenai kesehatan jantung pada remaja, itu adalah hal yang sangat menarik, terutama di masa sekarang. Karena kalau kita dulu tahu ya, orang yang mempunyai masalah pada jantung itu terjadi pada usia-usia di atas 45. Tapi alangkah baiknya kita menunjuk kembali kepada ini ya, ada beberapa hal, yaitu mungkin jenengan yang terbaru adalah kisah suaminya BCL ya, ada Asok Mungker, kemudian kita menarik lagi ke belakang ada Abid Muhyiddin dan Aji Musaid. Masih ingat ya? Nah, beliau-beliau itu meninggal karena serangan jantung yang mengalami kematian mendadak. Dari situ mungkin kita bisa melihat apa sih serangan jantung. Kenapa kok kalau dulu orang yang terjadi serangan jantung itu biasanya dialami oleh orang-orang yang lanjut usia atau orang-orang yang berusia 45 tahun ke atas. Nah, sekarang kenapa orang-orang penyakit jantung itu malah mereka terjadi pada orang-orang yang usianya cenderung remaja bahkan sampai dewasa awal. Bahkan bukan orang-orang yang mungkin kita persepsikan ini bakal kena serangan jantung, seperti Aji Musaid. Dia sangat berolahraga, menjaga nutrisinya juga, terus kemudian seperti Asok Mungker juga dalam keadaan selesai olahraga, dan dia juga sangat memperhatikan pola hidupnya. Nah, mungkin dari sini ya, memang banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang penyakit jantung pada remaja ini. Sebetulnya karena pembentukan kolesterol itu dimulai pada anak-anak usia 10 tahun ya. Jadi 10 tahun itu pembentukan kolesterol, dan salah satu penyebab utama nanti dapat terjadinya arteriosklerosis atau di sini pembuluh darah, banyak tumpukan lemak yang nanti pada akhirnya akan menyebabkan gangguan pada kardiovaskuler. Nah, itu dimulai dari remaja. Jadi dari beberapa sumber mengatakan ya, 1 dari 6 remaja, ya, 1 dari 6 remaja itu ternyata kalau dilihat, diperiksa di dalamnya, terdapat lesi-lesi pada pembuluh darahnya. Nah, inilah yang menjadi calon terjadinya serangan jantung pada usia remaja. Dan kenapa jarang sekali remaja itu terjadi serangan jantung? Biasanya awal-awalnya itu remaja-remaja ini tidak mengetahui atau bersifat asimptomatis gejalanya, jadi nggak terasa, bahkan kadang-kadang hanya terasa sebagai gangguan pada pencernaan, mah, atau gangguan-gangguan lain yang mungkin dia tidak bisa langsung spesifik, oh ini saya ada masalah pada. Nah, satu lagi yang menyebabkan resiko, dari kemarin penelitian dari tim dari Stikes Kepanjen, yang ada peningkatan terjadinya hipertensi atau peningkatan tekanan darah pada remaja, yang menyebabkan paling banyak adalah rokok. Nah, ada beberapa tipe dari ini ya,
kedua angina pectoris ya ini, terus kemudian head valve, terus kemudian head arimatis ya, terus kemudian sama head patent. Nah, ini biasanya pada remaja sebetulnya penyakit jantung ini bisa diketahui gejala awalnya, tetapi karena pada remaja lebih banyak asimptomatis itu sangat berbahaya. Jadi kadang-kadang remaja meremehkan dan terus terutama pada gaya hidupnya ya, terutama mungkin kasus-kasus yang kemarin olahraga dimaksimalkan. Nah, padahal olahraga yang terlalu maksimal juga kurang baik untuk kesehatan ya. Terus kemudian ada 3 gejala yang mungkin nanti perlu diingat untuk remaja, terutama apa sih gejala awalnya kalau kita mengalami serangan jantung atau gejala-gejala kalau kita punya masalah pada jantung. Yang pertama itu biasanya ada ketidaknyamanan pada area dada, terutama yang sebelah kiri seperti sesek, nah seperti itu ya. Seperti rasa kesedihan, kalau kita sedih tahu-tahu rasa agak berat pada dada terutama sebelah kiri, walaupun tidak menimbulkan gejala tapi ada rasa seperti apek atau rasa kurang nyaman. Nah itu patut kita waspadai. Terus kemudian adanya mual muntah ya, mual muntah. Nah itu juga patut kita waspadai, terutama mual. Nah itu harus hati-hati karena tidak semua mual itu dari pencernaan, bisa saja dia masalah pada jantung, artinya penampakan gejala mual. Terus kemudian adanya ketidaknyamanan atau nyeri, terutama pada bagian lengan ya, lengan terutama lengan kiri menjalar atau daerah klavikula leher di tiap bahu. Nah itu perlu hati-hati ya. Kemudian bernafas agak berat. Nah dari situ mungkin kita perlu mewaspadai, ada beberapa yang menyebabkan selain gejala-gejala tadi ada beberapa faktor resiko. Faktor resiko dibagi menjadi 2 ya, faktor resiko yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Oke. Yang pertama kita membahas tentang faktor resiko yang bisa dirubah. Yang bisa dirubah ini biasanya atau mungkin yang tidak bisa dirubah ini ya. Yang tidak bisa dirubah ini salah satunya adalah keturunan, jenis kelamin, usia. Nah, dari 3 pola tadi ya, mungkin bisa dilihat dari keturunan. Kalau kita mempunyai saudara atau orang tua yang mempunyai masalah pada penyakit kardiovaskuler, hipertensi dan sebagainya, maka persentase kita akan terkena masalah pada kardiovaskuler 3 kali lebih besar daripada orang yang tidak punya masalah tersebut. Ya. Terus kemudian usia. Ya, usia. Nah, usia ini sebetulnya pada penelitian yang dahulu, ya, usia semakin orang semakin dewasa semakin berisiko. Nah, seperti sekarang ternyata mengalami pergeseran. Usia muda juga berisiko sekali terjadi serangan jantung. Dari mana? Nah, biasanya dari pola hidup. Ada faktor yang bisa dilihat. Jadi usia semakin dewasa seseorang semakin berisiko, terutama pada perempuan. Perempuan itu biasanya lebih terlindungi karena dia punya hormon estrogen, ini berhubungan dengan jenis kelamin juga. Pada perempuan biasanya serangan jantung pada usia dini itu lebih sedikit kasusnya daripada pada laki-laki. Kenapa? Karena wanita sebelum dia mengalami menopause dia dilindungi oleh adanya hormon estrogen. Ketika dia sudah mengalami menopause, maka resikonya akan sama dengan orang-orang yang laki-laki yang berusia yang sama. Terus kemudian jenis kelamin jelasnya ya tadi sudah kita bahas. Jadi wanita-wanita pada usia sebelum kondisi menopause dia akan lebih rentangnya kecil terkena serangan jantung karena dia terlindungi hormon-hormon. Nah, kemudian faktor-faktor yang bisa dirubah. Nah ini yang kalau kita sebagai punya orang tua atau jenis kelamin tidak bisa dirubah lagi, seks juga tidak bisa dirubah lagi, gender atau seks tidak bisa dirubah lagi, kita bisa merubah di faktor yang bisa dirubah. Ya. Beberapa faktor yang bisa
gaya hidup, nutrisi, gaya hidup, ya itu bisa dirubah. Jadi dari nutrisi, jadi kalau memang kita mempunyai orang tua atau mempunyai masalah pada kardiovaskuler, ya bisa di jantung, bisa di stroke, nah itu sebaiknya kita sudah mulai memperbaiki nutrisi kita. Nah, itu. Terus kemudian gaya hidup atau pola hidup, termasuk di dalamnya stres, jadi harus mengurangi stres. Bagaimana Bu mengurangi stres? Wong tugas sekarang banyak sekali ya, sebentar-bentar tugas itu walaupun kita nggak gaya hidupnya dibuat stres. Nah, bagaimana kita enjoy terhadap keadaan, terhadap situasi? Nah, itu perlu. Ya. Kita harus datang hipnotik kita bahwa tugas-tugas yang diberikan itu adalah mengasihkan, itu bisa. Ya. Terus kemudian pola hidup, jadi bagaimana kita beristirahat yang cukup, terus kemudian pola nutrisi, olahraga, itu juga mempengaruhi terhadap stres. Jadi ada yang tidak bisa kita rubah, inilah yang harus kita rubah. Nah, dengan kita merubah tadi, nah walaupun ya karena sakit itu juga adalah ini ya, memang sudah ditakdirkan, tapi paling tidak secara kemanusiaan kita bisa berusaha untuk menjadi seseorang atau mempunyai pola hidup yang lebih baik, sehingga kalau bisa penyakit itu dihindari, atau malah paling tidak kita tidak akan mengalami sakit yang sama dengan yang dimiliki oleh orang tua atau keluarga. Mana kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami henti jantung ketika kita lagi jalan-jalan, atau tidak berada atau jauh sekali dengan tempat pelayanan kesehatan. Tentunya kita akan tidak mungkin kan, karena rasa kemanusiaan kita terus kita tinggalkan begitu saja orang tersebut. Nah, banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa pertolongan pertama pada orang awam sekalipun, orang yang tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang penanganan pertama, itu mampu menyelamatkan pasien di menit-menit awal sebelum tenaga kesehatan yang sudah terlatih datang untuk memberikan pertolongan lanjutan. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang menderita, tiba-tiba dia jatuh pingsan, kita nggak tahu di mana orangnya, apalagi di era-era pandemik seperti ini ya. Nah, itu wajib kita waspadai, karena kita nggak mungkin memberikan pertolongan ternyata nanti orangnya mempunyai atau karier pada penyakit COVID tanpa gejala. Nah, itu sangat berbahaya bagi penolong. Nah, kalau kita ketemu orang di jalan, otomatis kita orangnya tidak sadar, otomatis kita nggak mungkin tanya ke orangnya, Mbak, jenengan atau Bu atau Mas atau Mbak, jenengan ini dari area yang terdampak COVID, tidak mungkin ya. Jadi kita tetap harus melakukan pertolongan sebagai manusia dan sebagai yang mempunyai kemanusiaan, kita harus tetap melakukan pertolongan. Yang pertama, kalau kita bertemu dengan pasien, orang-orang yang dalam keadaan tiba-tiba tidak sadar, yang pertama kita harus amankan lingkungan bagi penolong, termasuk di dalamnya kita harus mempunyai paling tidak pertolongan ini menggunakan, kalau nggak ada handscoon kita bisa menggunakan kain dan sebagainya macamnya. Jangan sampai kita bersentuhan langsung, dalam arti langsung pakaian pasien atau seperti apa. Nah, atau kita bisa menggunakan sarung tangan plastik ya, kalau ada ya. Nah, kita lakukan pertama adalah kita cek dulu lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai kita memberikan pertolongan di tengah jalan, akhirnya membuat kita menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Hati-hati. Yang pertama kita lakukan adalah dicek dulu nadinya pasiennya ya. Kemudian sambil kita mengecek nadi, nah kita minta orang lain untuk menghubungi pelayanan kesehatan terdekat. Saya rasa sangat mudah sekali waktunya kalau sekarang, karena semua orang mempunyai telepon seluler yang bisa langsung terhubung dengan nomor darurat. Walaupun dia tidak punya paket internet, tidak punya pulsa, semua HP itu mempunyai nomor-nomor yang bisa terhubung dengan nomor-nomor pertolongan darurat. Setelah itu kita lakukan penekanan dada. Nah, ini ada tekniknya tersendiri ya. Jadi kita lakukan
penekanan dada di bawah tulang pedang, ya paling tidak di bawah tulang pedang. Nah itu kita lakukan penekanan sebanyak mungkin ya, 1 cm itu dengan kedalaman 5 cm kalau untuk orang anak-anak remaja ya. Kemudian kita berikan defibrilator. Nah ya, kalau ada defibrilator kita kasihkan, kalau enggak usah, nggak apa-apa, ditekan saja dadanya ya. Kemudian 1 menit 100 paling tidak 100 tekanan. Kemudian dibawa ke, sambil menunggu itu dilakukan ya, sambil menunggu. Kita nggak mungkin melakukan seterusnya karena ini kita harus menunggu tenaga medis yang bisa melakukan pertolongan dengan akurat. Nah, tapi alangkah baiknya kita berikan pertolongan. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, loh kok tidak diberikan nafas buatan, kenapa? Ingat, kita sekarang pada area pandemi, dan ketika kita bertemu dengan pasien seperti itu, kita belum bisa melakukan pemberian bantuan pernafasan sebaiknya, apalagi orang awam, sudah lakukan pijat jantung saja, tidak usah memberikan bantuan pernafasan. Nah, itu adalah cara-cara yang paling utama pertama untuk bila ketemu pasien tidak sadar ya. Mungkin dari situ saja kita harus tetap sehat, menjaga sehat, karena jantung kita adalah salah satu ruh tubuh kita. Jadi jagalah kesehatan, jangan sampai kita mengabaikan tanda-tanda walaupun dia adalah sesuatu yang tidak pernah tidur. Mungkin bagian tubuh kita tidur ketika kita tidur, tapi jantung bekerja 24 jam non-stop. Kalau stop ya kan, kalau sampai dia stop ya itu jadinya harus kita lakukan penanganan pertolongan pertama pada serangan jantung atau henti jantung. Maka dari itu hargailah jantung kita, rawatlah jantung kita, jangan dibuat semakin sengsara ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Stickers Kepanjen, saya bisa. Kita bisa, Stickers bisa, Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, hidup masyarakat Indonesia, hidup mahasiswa. Saya Sera Veronica Indriani dari BEM Stikes Kepanjen. Kami, seluruh BEM Stikes Kepanjen, mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Di masa pandemi seperti ini, kita semua sangatlah wajib untuk menjaga kebersihan kita, terutama menjaga lingkungan kita sendiri. Dengan apa? Salah satunya dengan mencuci tangan. Mencuci tangan juga agar terhindar dan meminimalisir penularan dari orang lain. Hal yang paling mendasar saat ini untuk menjaga kesehatan kita adalah mencuci tangan. Mencuci tangan adalah suatu tindakan atau aktivitas di mana kita membersihkan mikroorganisme ataupun bakteri di kulit tangan kita. Mencuci tangan dengan cara menggosokkan bagian telapak tangan dan punggung tangan. Bisa dengan cara menggunakan sabun dengan air mengalir dan menggunakan hand sanitizer. Apakah ada perbedaan mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer? Semuanya sama, yang berbeda adalah cara penerapannya. Mencuci tangan juga memiliki 2 cara, yaitu dengan sabun. Jangan lupa 6 langkahnya. Dan dapat juga menggunakan hand sanitizer. Ingat, ketika Anda mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, gunakan waktu Anda selama 20 menit. Dan ketika Anda mencuci tangan memakai hand sanitizer, gunakan waktu Anda selama 3-5 menit. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua, terutama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Salam sehat. Hidup masyarakat Indonesia, hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.